Selamat sore Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika adalah yang pertama kali yang saya lakukan adalah saya pilah-pilah dulu kasus itu, lalu saya lihat dulu kasus itu nilai-nilai apa yang ada di dalam kasus tersebut. Setelah itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya selama ini, lalu saya bedakan itu termasuk kasus dilema etika atau bukan, lalu saya uraikan juga pihak-pihak yang terlibat seperti apa. Setelah itu dan informasi-informasi yang ada, lalu saya akan pilah itu adalah kasus dilema etika atau bukan. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, yang kedua ini, ketika terjadi ada kasus yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka yang saya lakukan adalah yang pertama saya identifikasi lagi kasus tersebut kembali, lalu saya kumpulkan fakta-fakta yang ada sebanyak mungkin, lalu pertimbangkan mana yang kasusnya ini membawa ada dampak jangka pendek dan jangka panjang. Lalu yang berikutnya adalah saya lakukan konsul dengan pihak-pihak berpengalaman seperti mungkin yayasan, lalu dinas, atau pihak-pihak yang terkait atau guru-guru senior. Kalau langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan, saya selalu memulai dengan identifikasi. Setelah itu kenali nilai-nilai yang dari kasus ini, adakah nilai-nilai yang bertentangan. Lalu identifikasi siapa saja yang terlibat, lalu kumpulkan data sebanyak mungkin, lihat apakah ada yang bertentangan dengan hukum atau norma atau hanyalah sebuah subjektivitas. Lalu dari semua data yang tersebut lalu akan saya olah. Setelah itu saya akan buat beberapa opsi solusi. Nah, setelah itu yang langkah terakhir adalah saya akan refleksikan kembali hal-hal yang saya anggap efektif pada saat pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah komunikasi yang efektif, lalu ada keterbukaan dari berbagai pihak yang terlibat, lalu dukungan dari berbagai pihak yang berpengalaman. Itu menurut saya sangat efektif, dan juga pengalaman ketika kita dalam menyelesaikan sebuah kasus itu menjadi sangat efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika. Wah, kalau yang menyangkut tantangan, ketika menghadapi kasus yang berhubungan dengan guru-guru yang senior, kalau berdasarkan pengalaman saya ya, karena saya di sini juga ada guru-guru saya juga, lalu yang dulunya pernah mengajar saya, jadi masih ada rasa sungkan dan sebagainya. Tetapi kan dalam kasus seperti ini kita perlu profesional dan perlu menyelesaikan sebuah kasus dengan bijak, dengan peduli, dengan benar. Jadi memang itu sebuah tantangan yang menurut saya paling berat, atau juga yang melibatkan orang-orang penting, misalnya orang-orang yang berpengaruh di masyarakat atau orang tua yang memiliki jabatan tertentu dan sebagainya. Itu memang sebuah tantangan berat dalam pengambilan keputusan. Kalau menyangkut waktu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini sebenarnya relatif ya Bu ya, tergantung dari besar kecilnya kasus atau kompleksitas kasus. Nah, kalau kasus kecil maka saya akan langsung menyelesaikannya, tapi kalau misalnya kasusnya cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak, maka perlu adanya jadwal untuk misalnya jadwal mengumpulkan data, jadwal untuk mempertemukan beberapa pihak, jadwal untuk konsul, jadwal untuk saya menyiapkan opsi-opsi pilihan dalam penyelesaian kasus ini, waktu saya untuk refleksi dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempermudah ya, ada faktor pengalaman ya. Jadi pengalaman kita dalam menangani kasus itu faktor yang mempermudah. Jadi kita sudah punya pengalaman untuk kasus yang sama, maka untuk kasus berikutnya lebih mudah. Lalu kalau ada orang yang mendukung, ya orang-orang yang terdekat dengan kita, lalu pihak-pihak yang berpengalaman juga, jadi bisa memberikan masukan kepada kita, sehingga menurut saya itu mempermudah ya. Hal-hal yang dapat saya petik dari berbagai
kasus-kasus penyelesaian ini adalah, kita butuh kesabaran, lalu keikhlasan dan kepedulian dalam pengambilan keputusan. Kita tidak bisa tergesa-gesa dalam menyelesaikan sebuah kasus, lalu juga belajar, mendengarkan dari berbagai pihak, eee, untuk menyelesaikan kasus-kasus ini. Saya biasanya mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral melalui dua cara. Yang pertama, itu berdasarkan prinsip-prinsip etika yang ada. Misalnya seperti keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab. Kedua, saya coba menganalisis apakah ada konflik antara dua nilai yang berlawanan. Misalnya antara integritas dan belas kasih atau antara otonomi dan kepentingan kolektif. Jadi kalau saya identifikasi bahwa ada dua nilai kebajikan yang bertentangan, maka itu saya kategorikan sebagai dilema etika. Tapi ketika nilai yang dipertentangkan itu salah satu yang jelas adalah nilai yang salah, yang tidak benar, maka itu sudah jelas bujukan moral. Selama ini, untuk pengambilan keputusan di sekolah, jika ada kasus yang keduanya mengandung nilai kebajikan, saya coba melakukan pendekatan berbasis dialog. Saya berusaha memahami sudut pandang dari semua pihak yang terlibat. Kemudian saya juga mempertimbangkan kira-kira dampak keputusan tersebut kepada pihak-pihak terlibat itu seperti apa. Saya selalu berusaha agar keputusan yang diambil itu merupakan satu win-win solution atau bisa ada keseimbangan antara prinsip keadilan dan nilai kebajikan yang bertentangan tadi. Jadi di antara dua nilai kebajikan tersebut, kita cari keseimbangannya. Itu cara yang saya lakukan dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan ada dua nilai kebajikan yang saling bertentangan. Dalam hal ini ya kita katakan kasus dilema etika. Terkait langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan itu, yang pertama sudah jelas saya akan identifikasi masalah itu secara lebih detail. Setelah saya mendapatkan gambaran detail mengenai permasalahan tersebut, saya akan mulai masuk ke tahap berikutnya, yaitu coba melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi pihak-pihak yang terlibat saya ajak diskusi untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih dalam lagi mengenai masalah yang ada. Setelah itu, saya akan mempertimbangkan beberapa alternatif solusi sambil juga mempertimbangkan bagaimana dampaknya. Setelah itu, saya akan mengambil keputusan yang saya rasa adil dan juga berdasarkan nilai-nilai kebaikan tersebut. Nah, sebelum keputusan ini saya sampaikan ke publik, saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu, kira-kira kalau keputusan ini sampai ke publik, apa dampaknya bagi pihak yang terlibat atau dampaknya bagi saya selaku yang mengambil keputusan. Setelah itu baru keputusan yang saya sampaikan dan kita juga lihat bagaimana setelah kondisi yang terjadi setelah keputusan ini kita sampaikan, apakah ada konsekuensi-konsekuensi lain yang ternyata adalah konsekuensi yang tidak kita inginkan yang muncul di situ. Karena ketika ada konsekuensi yang tidak diinginkan muncul, kita perlu melakukan penyelesaian masalah yang terkait munculnya konsekuensi tadi. Dan ini akan berulang lagi, identifikasi lagi kenapa konsekuensi tersebut muncul, apa yang keliru dari keputusan tersebut, dan bagaimana kita melakukan perbaikan. Hal-hal efektif yang sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu sudah tentu pelibatan semua pihak yang terdampak dalam sebuah diskusi, karena ini kan membantu kita untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, cara pandang yang lebih luas mengenai kasus tersebut.
Selain itu juga kita perlu melakukan refleksi juga terkait hal ini. Kita perlu merenungkan kira-kira kok keputusan ini kita ambil apakah sudah sesuai dengan prinsip etika dan filosofi kebajikan. Dan juga proses transparansi. Prosesnya harus transparan. Kita selalu harus menyampaikan alasan di balik setiap keputusan secara terbuka ke semua pihak yang terlibat. Ini adalah hal-hal yang menurut saya dalam pengambilan keputusan sangat efektif. Terkait hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini, tentu yang menjadi tantangan adalah ketika nilai-nilai yang dipertentangkan ini adalah nilai-nilai kebajikan yang memang benar-benar sama kuat. Misalnya kita pertentangan antara nilai keadilan dan kita ada belas kasih. Selain itu juga tantangan terbesar lainnya lagi itu adalah ketika ada tekanan eksternal, seperti bagaimana opini publik ataukah keinginan orang tua yang menjadi bertentangan dengan kebijakan sekolah. Nah, ini merupakan hambatan-hambatan ataupun tantangan-tantangan yang muncul dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan. Dan juga ketika dari antara pihak yang terlibat tersebut itu kurang kooperatif, itu juga merupakan salah satu tantangan juga. Nah, saya biasanya menyelesaikan permasalahan ataupun kasus terkait dilema etika ini saya usahakan sesegera mungkin. Karena apalagi jika situasinya itu mendesak ya, dan memang butuh respon yang cepat. Namun, untuk kasus-kasus yang lebih kompleks, saya biasanya akan coba melakukan penyusunan jadwal khusus sebelum melakukan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi, saya akan merancang jadwal kapan saya mengundang setiap pihak secara terpisah agar saya dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan saya bisa meninjau setiap aspek sebelum saya membuat keputusan. Biasanya prosesnya bisa memakan waktu ya, anggap kurang lebih 7 sampai 10 hari. Ini sangat tergantung daripada kompleksitas kasusnya. Terkait faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, itu tentunya adanya kerjasama dari pihak-pihak yang terlibat, pihak-pihak yang terdampak. Di mana dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dan terdampak ataupun yang terdampak itu bisa kita rangkul untuk diskusi, maka ini akan semakin mempermudah. Selain itu juga saya memiliki tim yang selalu siap untuk membantu saya dalam memanage, mengatur penjadwalan untuk saya bisa bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat. Dan tim ini juga bersedia untuk membantu saya untuk collect data sebelum saya bertemu dengan pihak-pihak yang terlibat tadi. Jadi dukungan dari mereka ini sangat membantu saya dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, sangat penting bagi kita untuk tidak terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Kita perlu untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat. Kesabaran dan refleksi ini menjadi kunci juga agar keputusan yang kita ambil menjadi keputusan yang adil dan bijaksana. Terlibatnya berbagai sudut pandang serta prinsip-prinsip etika dan nilai kebajikan yang kokoh itu membantu kita dalam mengambil keputusan yang menciptakan keseimbangan. Sehingga kita bisa katakan ini sebagai sebuah win-win solution untuk kedua nilai kebajikan yang saling bertentangan tadi.